Jadi rekan-rekan semua, kami melihat laporan-laporan Monef ya, khususnya yang tahap satu yang kemarin sudah kita bagi, tadi tidak semua ya, tidak semua hanya untuk yang teman-teman yang yang baru bergabung, itu Monef ini ada gunakan sebagainya, kita pengen tahu bagaimana jalannya ya, sampai di mana. Terus kemudian untuk Monas yang kedua itu kita sampaikan itu saya ingin tahu sampai apakah sudah siap untuk masuk ke penetrasi pasar. Jadi harga juga sudah dicantumkan, ya, komunitas profil apakah sudah dibuat dan lain sebagainya. Jadi ini kita ingin tahu. Jadi nanti kalau belum, misalkan Anda belum belum menjalankan, jawab juga belum menjalankan karena sibuk, 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 sibuk. Nah, ini sangat penting bagi kami untuk monitor Anda. Dan kenapa kami tetap selalu mengadakan ini ya, mengundang, mungkin juga ada teman-teman yang sibuk ya, di alumni kita share, kadang-kadang kita japri gitu ya, kita japri ini semata-mata HC benar-benar ingin mengajak teman-teman semua supaya bisa meraih impian ya, jadi eksportir, yang bagi yang ingin jadi eksportir. Nah, ada juga teman-teman yang Pak, saya sudah bisnis lokal saja Pak, sudah jalan lokal saya. Tidak ada masalah ya, jadi artinya bahwa itu cuma menurut kami sudah ada progres semua ya. Jadi yang benar-benar ingin ekspor itu jalankan dengan sungguh-sungguh ya, jalankan sungguh, nanti HSC akan mengawal ya, mengawal, insya Allah mengawal kepada Anda. Makanya kita sendiri HSC juga sedikit membuat webinar-webinar ya, kami akan fokus ke alumni ya. Itu webinar itu kita sekali-sekali ingin webinar, tapi kadang-kadang waktu juga, tapi kami ingin yang sudah ada ini yang kita kita yang sudah ada yang mau kita bina betul-betul ya, betul jadi ekspor ya. Oke, Mas Ismail, silakan angkat tangan. Ya, Assalamualaikum Pak. Ini mohon maaf Waalaikumsalam. bilang-bilang. Listriknya mati. Ini di luar karena di dalam anak-anak baru tidur. Oh Ya, iya iya, jadi oke. begini Pak Indra, sebelumnya terima kasih sekali atas bimbingannya yang setahun lalu akhirnya bisa ekspor perdana dan masih Alhamdulillah. komunikasi dengan buyer untuk repeat ordernya. Cuma karena ada beberapa kendala agak ditunda dulu. Nah, ini kalau dari semua yang saya ikuti dari Pak Indra, itu kami sudah sangat pede Pak sebenarnya untuk ekspor. Jadi semua hal itu kita insya Allah bisa. Jadi kalau dibuat SWOT analisis itu yang jadi strength kita di situ, termasuk komunikasi dengan customer, bagaimana mencari buyer dan proses ekspornya. Yang menjadi weakness kita sebenarnya adalah produk Pak. Kalau kita yang ekspor kemarin itu 100% murni ya karena pertolongan Allah sebenarnya Pak. Jadi saya diberi semangat untuk tetap ekspor gitu. Nah cuma kami kan berpikir untuk menambah komoditas sebenarnya. Tahun lalu itu kami mengekspor yang tapioka dan mokaf. Ada kendala tapi setelah konsultasi Pak Indra dan sebagainya, akhirnya juga eh, masalahnya terselesaikan juga dengan customer dengan bicara baik-baik dan win-win solution gitu. Nah, mengenai produk-produk yang kami sebenarnya ingin tambahkan itu, Pak, itu suppliernya ternyata susah sekali. Kemarin kami menghubungi beberapa perusahaan itu ditolak. Yang dulu-dulu nggak pernah ditolak, ini ditolak terus. Kemudian juga kemarin rencana mau ke TI untuk ketemu supplier-supplier gitu, tapi ya terhalang hadir. Nah, ini dulu kan rencananya Pak Indra mau mengadakan kayak bisnis matching antara trader dan supplier gitu Pak. Itu kira-kira Iya. jadi enggak ya Pak? Iya. Jadi saya di remind ya.
Saya jual lupa. Jadi lupa. Oke. Jadi ini jadi perhatian kita ya. Oke, Mas Ismail. Ini produknya mokaf ya? Dulu mokaf dan tapioka, Pak. Itu yang kita Mokaf dan ekspor. TBG. Ya. Ya. Terus sebenarnya Ini kita Mas lihat Ismail ini juga, angkatan ke-9 ya kalau nggak salah ya. saya lupa Pak tahun tahun lalu kalau tidak salah. Tahun lalu ya. Oke, alhamdulillah ya. Saya senang ya. Jadi jadi begini, apa namanya? Alumni kita itu sebenarnya banyak yang ekspor. Ya, cuma nggak lapor. Jadi, jadi nggak lapor, nggak memberikan informasi ya. Kemudian ya itu nggak ada masalah sih. Artinya saya cukup senang dikabari seperti ini ya. Jadi ternyata banyak yang ekspor. Saya sampaikan juga kemarin dengan Mas Suryan Suradoko itu ya. Pak sebenarnya sudah ekspor Pak rutin Pak ini. Saya anu Pak malu tak sampaikan ke grup gitu ya. Nah, saya bilang jadi informasi ekspor organisasi ekspor, teman-teman itu sebetulnya memberikan semangat ya, semangat kepada yang belum ekspor. Ya, ini amal jariah saya bilang itu amal jariah, memberikan semangat yang terus kemudian ditanya-tanya. Karena kalau kadang-kadang tanya kepada mentor ini, oh mentor kan orang lama ini, tapi yang baru-baru kan mungkin eh, apa ya kondisinya kan kondisi yang terbaru deh. Jadi tentunya enak di dan juga mungkin cara ilmu itu mereka juga bisa pas ya. Jadi oke terima kasih. Jadi Mokaf sudah ekspor dari tapioka dan ini mau mengembangkan produk yang baru. Nah, jadi gini Mas Ismail, kalau sudah ekspor mestinya supplier itu mestinya sudah tidak ada masalah lagi sebetulnya ya. Iya, Pak. Jadi supplier welcome. Satu begini ya, satu begini. Eh, Sampaikan ada company profile ada perbaiki, website ada perbaiki ya, tampilan biasanya. Nanti coba kalau udah punya website atau profile kirim ke saya ya. Itu Siap. perkenalannya dengan supplier baru itu saya mesti menampilkan sebagai referensi website kami. Yang di situ ada aktivitas ekspor kita ya, pasar kita, tidak company profile kita. Itu untuk mempengaruhi secara psikologi apa supplier ya, supplier baru ya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuma mereka mungkin belum tahu siapa Anda kan gitu ya. Nah, coba tunjukkan itu seperti itu. Insya Allah eh, ya siapa sih yang nggak mau dibantu ya cara penjualannya. Pengalaman kami pun ketika saya mendatangi supplier itu saya bersama murid gitu ya datang juga kayak saya pas ada waktu jalan-jalan bersama Pak saya anterin Pak ke supplier Pak. Nah ternyata eh, supplier ini eh, dari ini tahu saya ekspor gitu ya. Dia ngomongnya agak beda dan juga waktu harga yang disampaikan juga beda juga gitu ya dengan saya secara secara silent gitu ya. Jadi Anda sudah ekspor itu sesuatu hal yang sudah sangat bagus ya. Jadi ingin menambahkan. Nah, nambahnya produk ya tambahkan produk ini kalau bisa hampir-hampir apa ya satu ini ya agriculture ya hampir sama kategorinya supaya tidak terlalu melenceng banget ya. Jadi seandainya nanti misalkan di dalam satu website itu masih bisa. Jadi ada tepung tapioka, terus ada apa ya tepung tapioka itu berarti kan dari ini ya, dari ketela mungkin ya. Atau itu ya, kemudian aromateralnya juga ada tampilkan, terus ada punya produk yang lain yang sifatnya dari agregator supaya websitenya tidak tambah lagi. Tapi kalau barangnya benar-benar loncat sekali ya harus eh, tambah investasi website lagi. Ya. Itu Pak Ismail. Mungkin itu Ya, yang di anu, sampaikan. ya, Pak. Sebenarnya kita ingin menambahkan eh, kopi, coklat, kemudian produk yang masih satu inline agriculture gitu. Masalahnya kalau ketika kita pengen promosi ya Pak, misalkan di Alibaba atau ikut Hmm. TI, itu kalau produk satu saja itu kok rasanya terlalu Ya, besar biayanya gitu, ya, walaupun ya, tiga ya. gabungan gitu. Terus kita juga mikir apakah fokus di produk
tapioka saja dan mokaf, tapi pasarnya yang diperluas. Misalkan permintaan dari Cina dan Amerika itu banyak sekali, Pak. Cuma untuk masuk sana kan kita harus terregister di FDA-nya Amerika dan FDA. di BPC gitu. Nah, itu kan juga perlu berkomunikasi intens dengan supplier. Sebenarnya supplier Ya, kami itu sangat support, cuma untuk mekanisme GACC atau untuk FDA register itu kayaknya kan apa ya, mungkin belum mau direpoti belum, untuk hal itu gitu. belum siap ya, belum siap. Ya, kalau FDA register sebetulnya itu tidak produsennya nggak apa-apa. Eksportirnya Anda pun bisa membuat register FDA bisa, karena itu terkait dengan eksportirnya, bukan produsennya. Cuma investasinya sebetulnya FDA gratis, ya. FDA itu gratis. Eh, Asal Anda mempunyai teman ataupun importer yang betul-betul serius ingin membantu. Dia statusnya sebagai penjamin, ya. Hmm. Jadi saya pernah mendaftarkan FDA itu sebenarnya gratis, cuma ada satu kolom yang tidak bisa saya isi gitu ya. Harus ada penjamin di USA, agent Hmm. atau penjamin. Nah, ini ya. Kalau importernya itu mau menjadi dia bisa membuatkan FDA untuk kita. Dan itu gratis memang. Nah, jadi berbayar itu kalau kita melalui agent, ya, agent. Hmm. FDI itu. Jadi eksportir itu juga Anda nanti juga bisa daftar jadi dapat register FDA itu bisa melalui agent kalau tidak ada importer yang menjamin ya. Nah, itu bayarnya $600. Insya Allah kalau nggak ada perubahan $600, nanti pihak agent ini namanya Anda cek itu namanya Registra Corp ya. Ada cek Ya. di situ, ada daftar, itu $600, dia menjamin. Ya, dia menjamin. Nah, kemudian dapat nomor register. Hmm. Cuma pengalaman kami ya, ada ingin pasar Amerika, begitu sampel kita daftarkan FIA, ternyata hanya sampel doang gitu ya, nggak ada order kelanjutannya. Sehingga sehingga 1 tahun kemudian ya tidak kita lanjutkan gitu kan. Jaminannya cuma 1 tahun. Jadi itu berarti 1 tahun. Nanti 1 tahun itu untuk pasar Amerika, setiap mau kirim barang 2 minggu sebelum barang dikirim, itu semua data harus sudah masuk di Departemen FDA, ya, datanya. Jadi kalau pakai kontainer itu termasuk nomor IV bill-nya, nomor BL-nya, sorry, nomor BL-nya sampai di Amerika itu kapan kurang lebih tibanya itu semua detail, tidak boleh ada perubahan sama sekali. Setelah itu data masuk, pihak FDA nanti FDA departemen itu ngecek setuju, maka Anda akan dikirimi namanya barcode ya, barcode dikirim barcode di email Anda, itu Anda print. Nah, semua barcode itu ditempel di packing-packing Anda. Jadi mereka datang, cek, Hmm. buka, klik, datanya sudah masuk, go ahead. Nah, itu ya. Itu itu yang data-data itu yang disebut namanya prior notice, pemberitahuan awal. 2 minggu sebelumnya harus sudah dikirim. Ya, detail fake nggak boleh berubah. Nah, itu ya. Jadi itu Ya. harus benar. Jadi kalau Anda siap dengan FDA, Anda pun bisa mendaftarkan, tidak produsen. Anda bisa mendaftarkan, cuma saran saya pastikan betul itu Anda dapat ordernya. Nah, pastikan betul Ya. dapat. Jadi kalau masih sampel-sampel, khawatir kayak saya dulu itu ya. Ya, sebenarnya juga sering Pak kirim sampel ke Kanada dan Amerika. Ada yang langsung, ada yang lewat Singapura. Kemudian kalau Oh, yang iya. Cina, Cina itu juga ada beberapa yang minta sampel, Pak. Cuma karena GACC itu kan saya juga belum tahu prosesnya. Setahu saya kalau eh, tapioka mungkin lewatnya BPOM ya, Pak. Ya, Bipom. Bipom agak agak rumit sih, agak rumit dikit. Ya, ya mungkin Ya, oke. itu saja Pak yang Ya, ingin saya kalau sampaikan. saran saya, Mas Mas Mail, itu Ya. kayaknya pengembangan pasarnya ya. Lebih baik Oh, dikembangkan lagi, dimaksimalkan lagi. Tapi tidak salahnya untuk melirik potensial produk yang lain.
jangan banyak-banyak lah ya. Terus kemudian kalau ada memang mau tahun depan ingin pameran internasional, nah itu ya memang harus siap-siap produk yang banyak ya. Tapi pun satu pun nggak ada masalah, nggak ada jadi tidak ada pameran itu produknya banyak. Contoh nih di Tenis Indonesia yang jualan kopi ya kopi tok satu booth isinya kopi ya, kopi kemudian ada yang briket ya. Bahkan dua booth itu isinya perusahaannya dia saja briket ya. Jadi nggak ada masalah. Tidak mesti kalau yang pameran itu harus banyak produk tidak ya. Justru kalau tidak hati-hati, nggak bisa menghandle banyak produk itu malah dikira itu barang titipan karena Anda tidak bisa menghandle ya. Jadi di pameran itu banyak satu booth diisi oleh satu perusahaan dan produknya juga satu ya satu. Ya, baik, Pak Indra. Terima kasih atas penjelasannya. Oke.